Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan duni bi rahmatika amsyiwa amma ba'd. Pada video kali ini kami akan melanjutkan ngaji kitab Khulasah Nurul Yakin juz 1, kitab karangan Syekh Umar bin Abdul Jabbar. Kitab ini menjelaskan tentang sejarah agama Islam atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Al-hijratu ila Thaif. Ai hadhihi utawi iki iku al-hijratu iku hijrah ila Thaifi marang Thaif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Thaif. Lama ro'a ing dalam semangsane ningali sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam istihanata Quraisyin ing amrih ngenyake kaum Quraisy bihi marang Nabi hajaro mongko hijrah sinten Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fisanati ing dalam tahun al-ashirati kang 10 hijrah ila Thaifi marang kota Thaif ma'a Zaid ibni Harisah sertane Zaid ibni Harisah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat perilaku kaum Quraisy meremehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendolimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah beserta paman Nabi Muhammad SAW, akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk hijrah ke kota Thaif pada tahun ke-10 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Jadi kira-kira usia Rasulullah di waktu itu 50 tahun. Rasulullah SAW hijrah ke kota Thaif bersama dengan Zaid ibn Harisah. Watawajahalan madhep sinten Rasul ila Saqifin marang Bani Saqif. Watalabalan nyuwun sinten Nabi minhum sangking Bani Saqif nusratahu ing nulungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala qaumi ing atase kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Thaif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Bani Saqif. Bani Saqif ini ialah suatu suku atau kabilah yang berada di kota Thaif. Nabi Muhammad SAW meminta kepada Bani Saqif untuk menolong dari perbuatan kaumnya, yakni kaum Quraisy, perbuatan dolim kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Faraddu nuli nolak sapa Bani Saqif alihi ing atase Nabi rodan kelawan nolak kobihan kang banget. Wa amarulan merintah saka Bani Saqif sufaha'ahum ing pira-pira wong bodhone Bani Saqif wa abidahum lan pira-pira budake Bani Saqif yasubunahu misuwi ngolok-ngolok sapa sufaha abida hu ing nabi wa romau lan balangi sapa sufaha abida hu ing nabi bil hijarati kelawan pira-pira watu hatta salah sehingga mili adamu apa getih min araqi birijlaihi kang tetep setengah saking pira-pira urate sikil lorone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat permintaan pertolongan yang diutarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Saqif menolak mentah-mentah apa yang menjadi permohonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup seperti itu, wa amaru sufaha'ahum wa abidahum yasubbuna wa ramau bil hijarah. Mereka menyuruh masyarakat yang bodoh serta budak-budak untuk mengejek-ngejek Nabi Muhammad SAW, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW, serta melempari batu Nabi Muhammad SAW sampai darah mengalir di urat-urat yang ada di kedua kaki Nabi Muhammad SAW. Itulah perilaku yang dilakukan Bani Saqif terhadap Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW meminta pertolongan, mereka tidak hanya menolak, bahkan melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu sampai kedua urat yang ada di kaki Nabi Muhammad SAW sampai mengeluarkan darah. Wa kana lan ana sapa Zaid ibnu Harisah. Sapa Zaid ibnu Harisah iku yang menawi iku nyegah sapa Zaid ibnu Harisah anhu saking
Nabi al-ahjar ing pira-pira watu hatta usiba sehingga mekenani sapa Zaid ibnu Harisah bihijaratin kelawan pira-pira watu firasi kang tetep ing dalem sirahe Zaid ibnu Harisah. Ketika Nabi Muhammad SAW dilempari batu oleh sekelompok orang-orang Bani Sakif, Zaid ibnu Harisah melindungi Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad SAW tidak terkenai batu, sehingga batu-batu yang dilempari itu mengenai kepala dari Zaid ibnu Harisah sehingga penuh dengan luka. Ketika kejadian tersebut ada cerita fa'atahu Jibril wa qala lahu innallaha amaroni an uti'aka fi qaumika lama sona'uhu ma'ak. Ketika Nabi Muhammad SAW di posisi yang mana segerombolan Bani Sakif melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW terus berkata kepada Nabi, sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mematuhi apa yang menjadi perintahmu wahai Muhammad melihat perilaku yang dilakukan Bani Sakif terhadapmu. Andaikan Nabi Muhammad SAW di kala itu memerintahkan malaikat Jibril untuk membinasakan Bani Sakif, nascaya Bani Sakif tersebut akan binasa. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah SAW, faqala alaihi salatu wassalam, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah SAW mengatakan kepada malaikat Jibril, jangan Jibril, Allahumma hdi qaumi. Bahkan Nabi Muhammad SAW mendoakan kepada segerombolan Bani Sakif, ya Allah, berikanlah hidayah kaumku, karena mereka semua tidak tahu mana yang benar. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril mengatakan, shadaqa man samaka ar-raufur rahim. Sungguh benar Allah Subhanahu wa taala menamaimu dengan istilah Muhammad yang artinya terpuji. Dikala orang-orang menyakiti Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tidak membalas, melainkan mendoakannya. Karena menurut Nabi mereka semuanya tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itulah suri tauladan yang perlu kita contoh, perlu kita tiru. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW tatkala dianiaya, tatkala disakiti, tapi Nabi Muhammad SAW malah mendoakan agar umat-umat yang menyakitinya sadar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam malam yanal mongko ing dalem semangsane ora merkoli sinten Nabi minhum saking Bani Sakif khairan ing kaapian raja'a mongko bali sinten Nabi ila Makkah tamarang kota Makkah badaan Makkah sak ing dalem sakwise yen to manggon sinten Nabi bainaum ing dalem antarane Bani Sakif sahron ing sawulan. Melihat Nabi Muhammad SAW tidak memperoleh kebaikan sama sekali tatkala hijrah ke kota Taif, malah diperlakukan yang tidak senonoh oleh Bani Sakif. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk pulang ke kota Mekah. Setelah berdomisili di sana, yakni di kota Taif, kurang lebih satu bulan. Tatkala Nabi Muhammad SAW pulang ke kota Mekah, ada cerita di saat Nabi istirahat di bawah pohon kurma. Pohon kurma ini masih dekat di daerah Taif. Rasulullah SAW didatangi segerombolan jin yang sowan menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Segerombolan jin ini orang-orang yang mengikuti atau percaya kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka semua mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, mendengarkan, iman, akhirnya pulang ke golongannya, mengabarkan kabar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di kaumnya. Cerita ini bisa kalian dapatkan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan cerita ini di surat Jin. Di situ ada cerita tatkala segerombolan kaum jin sowan menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya al-khulasah lamastadda al-adha hajaran Nabi SAW ila Taif.
melihat perilaku kaum Quraisy semakin menjadi-jadi, menyakiti Nabi Muhammad SAW, menganiaya Nabi Muhammad SAW, akhirnya Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah ke daerah Taif. Huwa wa Zaid ibnu Harisah yang ikut bepergian menuju ke kota Taif, Nabi Muhammad beserta Zaid ibnu Harisah. Wa arada amrohu ala Thaqif faradu alaihi rodan kobihan wa aduhu. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai di daerah Taif, Nabi Muhammad SAW menampakkan maksud tujuannya menuju ke daerah Taif, menyampaikan maksud dan tujuannya ke Bani Saqif. Akan tetapi faradu alaihi rodan kobihan wa aduhu, Bani Saqif menolak mentah-mentah apa yang menjadi permohonan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Bani Saqif menyakiti Nabi Muhammad SAW. Wa kana Zaidun yadfa'u anhu al-adha. Dan Zaid ibnu Harisah melindungi Nabi Muhammad SAW dari perilaku yang dilakukan segerombolan Bani Saqif terhadap Nabi Muhammad SAW. Itulah cerita sedikit yang mana Nabi Muhammad SAW hijrah ke daerah Taif. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.